Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidul Akmal. Semoga rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengajak teman-teman yang membahas salah satu pertanyaan, kenapa KGB saya balik ke gaji pertama ya, padahal ini kenaikan berkala yang kedua. Ini banyak terjadi pada teman-teman yang P3K karena ada kekeliruan pada saat mengisi masa kerja. Kadang-kadang yang diisikan adalah masa kerja honorer, bukan masa kerja yang ada di SK gaji berkala tersebut, sehingga sistem melihat ini sebagai ketidakwajaran, akhirnya dia dibalikkan ke nol. Untuk itu saya berikan pesan kepada teman-teman pada saat teman-teman mau mengisi riwayat kenaikan gaji berkala atau riwayat kepangkatan itu, agar lebih berhati-hati, lihat item per item, mulai dari golongannya, masa kerjanya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ini sudah diisi di Dapodik, bisa di cross check ya melalui akun PTK masing-masing Bapak Ibu dan Ibu ya, yang digunakan masuk ke info GTK tersebut ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video penjelasan dari Bapak Nazarudin ya terhadap permasalahan gaji pembayaran tunjangan profesi tidak sesuai dengan SK berkala yang diterima terakhir gitu ya. Ini dia videonya. Kenapa gaji pokok setelah KGB balik ke awal? Nah, ini disingkat aja nih sebenarnya. Jadi begini, kemarin ada yang nanya, Pak, kenapa gaji pokok saya kok jadi turun ya? Masa kerjanya kok jadi berubah ya? Padahal saya sudah KGB 2 kali. Dia sudah menerima SK KGB-nya sejak pengangkatan pertama itu sudah 2 kali terima. Nah, begitu saya cek datanya, dia memang lulusan P3K tahun 2021. Jadi tahun 2025 ini ya tentu dia sudah mendapatkan 2 kali KGB. Yaitu di tahun 2023 dan tahun 2025 ini. Di beberapa analisa yang kami lakukan untuk proses KGB, ini yang kita ambil kan, kalau KGB ini yang kita ambil adalah masa kerja ya. Karena kalau pangkatnya tidak bisa. Kalau pangkat itu kita ngambil dari kepangkatan ya, kenaikan pangkat yang ada di BKN ya. Untuk yang SN ini kita ngambil dari yang BKN. Nah, kalau KGB kenaikan gaji berkalanya ya, ini yang diambil cuma masa kerja. Karena KGB itu cuma menetapkan bahwa masa kerjanya itu sudah sekian tahun gitu ya. Nah, banyak teman-teman kita yang mengisikan KGB ini tidak sesuai dengan role yang ada gitu loh. Jadi agak sedikit aneh. Misal, dia itu diangkat tahun 2022. Dia kan dapat KGB kemarin 2024. Ya kan? KGB 2024 bulan Oktober. Ya, dia dapat tuh KGB. KGB-nya harusnya itu adalah kenaikan masa kerja dari tahun pengangkatan kalau 2022 ke 2024, berarti jaraknya cuma 2 tahun. Harusnya masa kerjanya itu cuma 2 tahun. Yang dari 0 tahun menjadi 2 tahun. Nah, ini banyak teman-teman kita yang mengisinya itu lebih dari 2 tahun. Ya, bahkan ada yang sampai di atas puluhan tahun. Saya paham mungkin ya. Maksudnya mereka kan ingin menghitung masa kerja pada saat dia honor. Lepaskan, move on ya. Sekarang Anda bukan lagi honorer tapi P3K. Nah, pada saat P3K maka yang dihitung itu masa kerjanya P3K, bukan masa kerjanya honorer gitu ya. Jadi KGB itu cuma menghitung masa kerja, perubahan masa kerja setelah dia diangkat jadi P3K. Jadi please tolong isiannya, tahunnya, jumlah masa kerjanya itu nggak neko-neko. Karena pada saat kita hitung dia tidak sesuai dengan kebiasaan pada umumnya kenaikan gaji berkala, maka itu dinolkan. Itu yang akhirnya menjadi masa kerja Bapak Ibu sekalian itu jadi 0. Nah, yang kasus kemarin memang agak sedikit beda nih yang lapor saya. Dia itu diangkat 2021. 2023 itu sudah ada KGB dan diakui. 2024 KGB itu sudah diakui.
Nah, tiba-tiba Desember 2024 itu ada lagi KGB baru. Yang secara ini harusnya itu belum ada proses tuh. Seharusnya ya. Karena seharusnya kalau emang dia mau di SK-kan pun gitu ya, itu bukan di 2024 tanggal SK-nya. Harusnya di 2025. Karena pada saat di 2024 harusnya belum keluar. Tapi ini kan kebiasaan ya, kebiasaan. Kadang-kadang kan ada Pemda juga yang memang aktif. Jadi ini bukan masalah salah atau benar ya, bukan masalah salah atau benar. Jadi bisa jadi memang Pemdanya lebih cepat ya meng-SK-kan KGB-nya gitu. Tapi karena kebiasaan pada umumnya ya dari dulu ya KGB itu selalu dilakukan penilaiannya setelah 2 tahun. Ya, kalau misalnya dia nilai di tahun 2024, sementara dia naik KGB di 2023 kan belum ada 2 tahun. Gitu. Jadi harusnya penilaiannya adanya di tahun 2025. KGB ini pun pada saat kita konfirmasikan gitu ya, kalau sekarang memang konfirmasinya baru sekedar konfirmasi cek ke ini aja ya, apa namanya, cek ke kenormalan gitu. Masuk logika nggak sih gitu. Jadi begitulah baru konfirmasinya. Nah, kemungkinan nanti ke depan KGB ini kita akan cross check ke Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena kemungkinan untuk mengentrikan KGB itu tidak sesuai dengan data itu karena bisa jadi terjadi karena memang belum ada proses verifikasinya ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa diproses verifikasinya sehingga teman-teman sekalian yang sudah naik KGB ini tidak terhambat kenaikannya gitu ya. Nah, ini yang kasus yang saya bilang tadi ya, yang di 2023 terus dia dievaluasi lagi tahun 2024 ya, dan di SK-kan Desember 2024. Walaupun TMT-nya berlakunya memang di 2025 ya, TMT-nya di 2025. Nah, ini akhirnya dia kena tadi tuh kenormalannya gitu loh ya. Kenormalannya akhirnya jadinya dia dinolkan. Ini yang menyebabkan kemarin jadi berubah ininya ya, jadi berubah gaji pokoknya ya. Selisihnya lumayan masalahnya ya. Selisihnya 400.000 ya, sangat lumayan gitu ya. Oke, gede gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, jadi isikan KGB itu sesuai dengan yang tertera di KGB-nya. Kalau KGB-nya itu memang yang agak sedikit di luar nalar, maka tanyakan ke yang mengeluarkan. Ya. Jadi kalau misalnya memang KGB-nya tertulis 16 tahun gitu. Padahal saya baru diangkat di tahun 2023 misalnya. Ya. Nah, ini tanyakan ke yang memberikan SK ini. Dari 16 tahun ini dari mana gitu. Karena itu nanti akan bisa potong dari sebab kenormalannya agak sedikit di luar gitu ya. Nah, itulah penjelasan dari Bapak Nazarudin ya. Semoga informasi ini bisa menjadi salah satu pencerahan ya kepada teman-teman ya, agar lebih berhati-hati ya dalam mengisi kelengkapan data ya, utamanya pada riwayat kenaikan gaji berkala dan riwayat kepangkatan. Nah, hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.